Sejak pindah ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat atau Amrik, mau tak mau Pangeran Harry harus mulai akrab dengan seabrek kesialan. Mulai dari jadi korban kenyinyiran Presiden Donald Trump, hidup numpang di rumah orang, Meghan Markle yang sedikit demi sedikit mulai ketahuan belangnya, dan kini malah jadi korban teror. Impian manis hingga segudang skenario sumber penghasilan bernilai fantastis yang dulu sempat diwacanakan untuknya pasca hengkang dari istana lantaran menginginkan kehidupan yang mandiri secara finansial, pun tak kunjung terwujud. Wacana tinggallah sekadar wacana. Pangeran Harry lebih banyak menganggur ketimbang bekerja. Sebagai orang biasa yang kini telah berstatus sebagai kepala keluarga, sepertinya dia tak mampu berbuat banyak untuk mendapatkan sumber penghasilan. Bahkan, untuk tempat tinggal saja, mereka masih numpang di rumah Tyler Perry, seorang pengusaha media. Posisi Pangeran Harry kini benar-benar tidak menguntungkan. Wajar jika kemudian dia tak kuat menghadapi seabrek kesialan yang seolah-olah datang secara bertubi-tubi tiada mengenal ampun seperti itu. Saking tak kuatnya, dia sampai merengek pada orang-orang terdekatnya. Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Sebesar apapun kekayaan yang dimiliki, tapi kalau lebih besar pasak daripada tiang, toh pada akhirnya kekayaan tersebut akan habis juga. Nampaknya, hal itu pula lah yang kini tengah melanda Pangeran Harry. Sejak tiba di Amrik bersama istrinya, Meghan, dan Archie, anak mereka, sampai sekarang sepertinya belum nampak tanda-tanda Pangeran Harry akan bekerja atau paling tidak mendapat pekerjaan. Ditambah lagi dengan situasi serta kondisi negeri Paman Sam yang tak karuan gegara pandemi corona dan kerusuhan yang dipicu isu SARA belakangan ini. Tentu saja kondisi serta situasi yang demikian semakin mempersulit Pangeran Harry sebagai seorang pendatang untuk mendapatkan pekerjaan atau sumber penghasilan. Sialnya lagi, Meghan dikabarkan mulai jengah dengan Pangeran Harry yang tak kunjung mendapat pekerjaan, alias lebih banyak menganggur di rumah. Dilansir New Aida dari National Enquirer, Meghan memerintahkan Harry untuk segera mendapatkan pekerjaan atau yang lain. Intinya, Pangeran Harry dituntut untuk mendapatkan sumber penghasilan guna menafkahi serta mewujudkan impian keluarga kecilnya pasca hengkang dari istana. Meghan takut mimpi indahnya menjadi seorang ratu Hollywood akan hancur oleh mimpi buruk finansial ini, dan bersikeras agar Harry turun dari bajunya dan menyelesaikan krisis, kata seorang sumber kerajaan. Namun, pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh Pangeran Harry yang sekarang telah berstatus sebagai orang biasa? Hal itu pula lah yang dikhawatirkan oleh sejumlah pihak. Pun, sejumlah wacana soal skenario sumber penghasilan untuknya pasca hengkang dari kerajaan sampai sekarang belum ada yang terwujud. Sumber tersebut mengklaim bahwa Pangeran Harry berharap dirinya mendapatkan penawaran buku, pidato berbayar, dan istrinya kembali berakting. Namun, nyatanya harapan itu tak mudah untuk diwujudkan dalam waktu dekat. Semuanya butuh proses. Jika Harry tidak dapat menemukan pekerjaan, dia akan membayar mahal untuk lari dari tanggung jawab garis keturunannya. Mungkin dia bisa mendapatkan pekerjaan melakukan laporan lalu lintas TV The Los Angeles, kata sumber tersebut, memberikan saran. Di satu sisi, tuntutan Meghan terhadap suaminya agar segera mendapatkan pekerjaan adalah hal yang sangat wajar. Pasalnya, sebagai kepala keluarga, Pangeran Harry memang yang berkewajiban menafkahi keluarga kecilnya. Namun, di sisi lain, kabarnya Meghan sampai mengalami frustasi lantaran jengkel dengan suaminya yang lebih senang menjadi orang rumahan. Kejengkelan demi kejengkelan itu pula lah yang kabarnya memicu pertengkaran di antara mereka akhir-akhir ini.
Meghan menyalahkan Harry yang lebih senang menjadi orang rumahan dan bermain dengan Archie serta anjing peliharaannya. Padahal, Harry seharusnya memperluas networking atau bergumul di telepon atau video call seperti yang Meghan lakukan, ujar seorang sumber yang dekat dengan Pangeran Harry dan Meghan kepada New Aida, seperti dikutip tabloid Bintang. Yang lebih keterlaluan lagi, Meghan mulai berani menyerang sisi personal suaminya sendiri. Salah satunya, soal penampilan. Dia benci dengan kelakuan Pangeran Harry yang lebih suka mengenakan baju pola abu-abu lusuh dan topi baseball setiap saat. Padahal, Meghan sangat membutuhkan suaminya untuk tampil menawan, terutama di depan elit Hollywood yang diharapkan bakal memberikan pekerjaan kepada mereka, ujar sumber tersebut. Bahkan, saat mereka bertengkar, amarah Meghan seolah sampai membutakan matanya. Dia seolah lupa bahwa betapapun juga, suaminya adalah seorang pangeran dari kerajaan paling berpengaruh di era monarki modern seperti sekarang ini. Meghan merasa dia menikahi pangeran, bukan gelandangan, tapi di saat sedang marah, Meghan tidak bisa membedakannya, lanjut sumber tersebut. Nah lo, mulai ketahuan belang istrinya kan? Apa yang dialami Pangeran Harry sekarang seperti pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah bangkrut lantaran tak kunjung mendapat pekerjaan atau mata pencaharian, masih ditambah lagi hidup sengsara di tengah pandemi COVID-19 di Amerika, dan hidup numpang di rumah orang, kini dirinya tak ada harganya lagi di mata istrinya sendiri. Apakah cuma sebatas itu, kesialan demi kesialan yang dialami oleh Pangeran Harry? Celakanya, jawabannya adalah tidak. Baru-baru ini, Pangeran Harry disebut dalam kondisi yang sangat khawatir dan ketakutan. Sebabnya, kerap ada halusinan drone yang berseliweran di atas rumah yang dia tumpangi bersama keluarga kecilnya. Drone-drone terbang di atas rumah mereka setiap waktu. Itu menakutkan dan menyeramkan dari sudut pandang keamanan, ujar sumber yang dikutip Republika. Departemen Kepolisian Los Angeles juga mengungkapkan adanya setumpuk laporan warga terkait keberadaan drone. Sebagian laporan memang berasal dari area perumahan di sekitar kediaman pasangan Harry Meghan. Apakah Harry Meghan salah satu dari warga yang mengajukan laporan tersebut? Sayang, hal itu tak bisa diungkapkan oleh pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian tidak bisa mengungkap siapa yang membuat laporan kepada polisi, jelas Departemen Kepolisian Los Angeles. Pun hingga video ini dibuat, belum ada kejelasan terkait apakah temuan sejumlah drone tersebut menyalahi aturan tentang penerbangan drone atau tidak. Akan tetapi, pihak kepolisian setempat telah menyatakan akan menangani masalah pelanggaran privasi dengan serius. Pindah ke negara yang benar-benar berbeda bukan hal mudah untuk siapa saja, termasuk Harry, dan dia tak menyangka akan dihadapkan dengan sangat banyak kendala, ungkap orang dalam keluarga kerajaan kepada US Weekly seperti dilansir Fox News. Pada akhirnya, Pangeran Harry pun tak kuat menanggung seabrek kesialan yang datang secara bertubi-tubi tiada mengenal ampun semacam itu. Pada akhirnya pula, dia merengek pada kakaknya, siapa lagi kalau bukan Pangeran William. Masih menurut orang dalam kerajaan yang menjadi sumber US Weekly, Pangeran Harry menceritakan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan barunya di Los Angeles bersama Meghan dan Archie. Tentu saja Pangeran William sangat mengkhawatirkan kondisi adik semata wayangnya ini. Begitu juga dengan Ratu Elizabeth II. Nenek Pangeran Harry ini juga sangat mengkhawatirkan kondisi serta keamanan salah satu cucu tercintanya ini. Harry memiliki ekspektasi yang tak realistis ketika memutuskan pindah ke Los Angeles, ujar sumber yang sama dari US Weekly. Semoga Pangeran Harry bersama keluarga kecilnya segera menemukan jalan terang dalam kehidupan baru mereka di Amerika. Dan, semoga ada pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini.
Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma, setiap 2 hari sekali. Salam sejahtera selalu bagi Anda sekalian. Terima kasih.